Hai hai hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dan anak kembar yang tinggal di rumah desa. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian sehat, bahagia dan tetap semangat ya. Amin. Oke, di video kali ini aku mau share kegiatan aku lagi nih teman-teman. Alhamdulillah ini aku bisa share kegiatan aku terus ya. Walaupun kemarin tuh sempat sakit ya, sampai hari ini masih juga agak belum pulih suaranya. Cuman kalau untuk kondisi badan alhamdulillah udah lebih fit teman-teman. Nah kemarin pas sakit juga itu tuh kayaknya 2 hari sih aku nggak ada bikin video teman-teman, dan setelah udah agak enakan, aku tuh langsung gercep gitu ya teman-teman bikin video lagi ya, biar apa ya, biar bisa lah gitu ya upload terus. Karena walaupun, aku ini kalau misalnya ngupload video tuh belum selalu rame gitu ya kontennya, tapi alhamdulillah sering banget, banyak yang nungguin gitu ya, cailah gayanya ya. Karena beneran deh kadang tuh kalau misalnya aku telat upload aja gitu ya dari jam yang seharusnya, itu pasti DM udah berdatangan gitu, terus bahkan ada yang ngechat di WA, bahkan ada yang ngechat di Messenger juga gitu ya. Masya Allah pokoknya kalian tuh baik-baik banget ya teman-teman. Makasih atas semua perhatiannya. Aku sih teman-teman kalau selagi masih bisa aku akan usahakan upload setiap hari ya. Karena ya buat ngejar, apa ya, buat ngejar AdSense-nya juga gitu ya teman-teman. Karena kan view-ku juga nggak yang bagus-bagus banget lah gitu ya. Dan mungkin kalau kalian berpikir ya teman-teman, kalau view yang ribuan terus gitu itu bakalan udah jelas pasti gajian terus, enggak ya teman-teman, kalian tuh salah. Pokoknya banyak faktor yang mempengaruhi seseorang itu gajian atau enggak gitu ya. Jadi jangan berpikir kayak misalnya aku view-nya selalu ribuan gitu itu nah gajiku banyak tuh, enggak ya teman-teman. Bahkan dengan view-ku segitu belum tentu loh aku gajian. Nah, seperti itulah kira-kira ya. Karena ya memang setiap, video itu teman-teman, dia itu tuh punya apa ya, kayak misalnya si, pengiklan itu bisa bayar berapa gitu di video kita. Apalagi kalau video daily kayak gini tuh biasanya harga iklannya itu murah teman-teman. Jadi ya walaupun view kita itu banyak, ya tetap aja nggak terlalu ngaruh ke pendapatan gitu. Bahkan ya ada teman-teman aku juga sebagian gitu yang view-nya itu kayak seribuan, itu bahkan dapat dalam satu video tuh ada yang cuma 4.000 loh teman-teman. Bahkan ada yang dapat cuman 7.000, padahal kalau dilihat penonton dia itu seribuan kayak gitu ya. Jadi ya gitulah, nggak bisa ditebak, nggak bisa dipastikan kayak gitu. Nah, makanya juga kalau misalnya, aku mau beli apa-apa itu aku pasti kayak bener-bener yang nabung ya teman-teman, karena ya aku nggak bisa beli langsung-langsung sekaligus gitu ya, karena gaji aku atau pendapatan aku belum sebanyak itu. Dan kalau misalnya aku mau beli-beli apa-apa itu ya pasti aku selalu usahakan dari pendapatan aku sendiri gitu ya, bukan karena pak suami nggak bisa gitu ya. Bisa aja sih teman-teman kalau misalnya tabung-tabungin uang dari pendapatannya pak suami, cuman aku lebih senang uang yang, didapat sama pak suami itu buat kebutuhan sehari-hari, nabung juga kayak gitu ya, daripada aku pakai buat beli-beli, kebutuhan aku atau keinginan-keinginan aku gitu ya teman-teman. Intinya kalau misalnya aku itu upload setiap hari di YouTube gitu ya, ya aku tuh hanya bisa berharap semoga walaupun, aku upload sehari sekali bisa tetap gajian setiap bulan walaupun cuman pas-pasan yaitu 1.300.000. Karena untuk seorang ibu rumah tangga kayak aku teman-teman dapat gaji 1 juta itu udah bener-bener luar biasa gitu ya, udah besar sih itu menurut aku teman-teman. Ya apalagi kan aku bener-bener kuotanya boros ya teman-teman ya, buat beli kuota itu aja udah berapa ratus ribu kan per bulannya. Ada juga yang pernah bilang sama aku, "Bun, kenapa nggak pakai WiFi?" Bukan nggak mau pakai WiFi ya teman-teman, cuman ke daerah tempat tinggal aku itu nggak ada WiFi teman-teman. Jadi aku tuh menggunakan paket data. Nah berhubung aku tinggal di desa teman-teman, jaringan tuh sering banget mandat gitu ya, sering banget macet-macet. Memang sih kalau misalnya kartu yang agak murah tuh di sini M3 ya teman-teman, itu kayak, 150 giga tuh kadang tuh kayak cuman 135.000 gitu. Tapi kalau misalnya kartu yang lain itu agak lumayan mahal ya, kayak XL sama Axis. Nah, itu tuh yang lancar lah gitu jaringannya gitu ya. Bahkan Telkomsel pun di sini tuh nggak terlalu lancar teman-teman. Tapi ya gitu, kayak XL sama Axis itu harga paketnya atau paket data itu lumayan mahal gitu ya. Cuman ya aku balik lagi tergantung kalau misalnya jaringan M3 lagi macet, ya aku harus mau nggak mau harus ngisi kuota yang Axis atau XL. Tapi kalau misalnya M3-nya lagi lancar, ya aku ngutamain M3 ya teman-teman biar lebih hemat juga.
karena lumayan boros lah teman-teman aku kalau di kuota itu ya. Ya karena kan aku upload di YouTube, di Instagram, di Facebook kayak gitu ya teman-teman. Jadi emang kayak lumayan boros lah gitu ya. Cuman balik lagi, kerjaan itu apapun pasti harus ada modalnya ya teman-teman. Nah aku anggap kayak kuota itu ada modalnya. Makanya kalau misalnya kayak aku gajian itu teman-teman, itu tuh pasti udah aku sisihin sekian ratus buat beli kuota gitu ya, sekian ratus buat ini, sekian buat ini kayak gitu. Jadi memang terbagi-bagi ke sana ke sini gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya mau beli apa-apa itu memang kudu wajib banget yang namanya nabung dulu. Kenapa aku tuh sering banget bilang kalau misalnya mau beli apa-apa tuh harus nabung dulu gitu ya. Bukan karena aku tuh mengeluh keadaan keuangan aku, enggak ya teman-teman. Biar kalian yang nonton video aku tuh juga merasakan hal yang sama. Kalau misalnya kalian itu punya sesuatu keinginan, jangan dipaksain, ditabung dulu. Kalau misalnya uangnya nanti udah cukup baru dibeli gitu ya. Kalau misalnya belum cukup uangnya ya udah nggak apa-apa, tunggu aja dulu gitu teman-teman. Aku kalian bisa lihat lah ya teman-teman, mungkin yang udah ngikutin aku dari lama tuh pastilah tahu gitu ya kalau aku tuh orangnya gimana. Pasti kalau aku mau apa-apa tuh pasti aku nabung dulu teman-teman. Makanya mungkin kalau misalnya hari ini aku bilang aku pengen ini gitu ya, mungkin bisa 1 tahun ke depan mungkin baru aku bisa belinya, walaupun mungkin harganya nggak mahal gitu. Karena memang aku lebih mengutamakan mau beli apa-apa itu harus nabung dulu. Jadi kayak misalnya jangan tiba-tiba pengen ini terus langsung dibeli walaupun ada uangnya. Nah aku juga nggak mau teman-teman ya. Agar apa ya, agar aku tuh juga bisa mengontrol diri aku untuk belanja-belanja kayak gitu teman-teman. Terkadang kalau terlalu mudah kita mengeluarkan uang tuh ya teman-teman, jadi kita tuh nggak terlalu mikir-mikir gitu loh kalau mau mengeluarkan uang gitu ya. Jadi ya kadang itu uang tuh ya terlalu cepat lah gitu habisnya. Aku gitulah teman-teman ya, buat ngerem aku tuh yang belanja-belanja nggak jelas gitu misalnya. Ya aku memang dari dulu tuh membiasakan diri aku, walaupun harga barang yang mau aku beli itu 50.000 atau 100.000 gitu ya, itu pasti aku tabung dulu loh teman-teman, nggak langsung ingat waktu itu juga terus langsung aku beli, enggak gitu ya, walaupun ada uangnya. Intinya menurut aku tuh kalau mau apa-apa nabung dulu, usaha dulu gitu, itu yang penting menurut aku. Oke deh teman-teman, di sini aku lanjutin lagi ya. Tadi aku udah beres-beres di kamar, udah nyapu-nyapu juga, udah jemurin pakaian juga. Pokoknya area depan itu udah rapi lah ya. Nah anak-anak juga udah mulai lagi tuh buat main di depan, buat ngeberantakin area depan ya teman-teman. Dan ini aku ke dapur dulu, ini aku mau ngerapihin sedikit ini si rak ini ya teman-teman. Jadi ini aku mau sedikit geser si lemari yang pink ini agak ke sudut gitu ya, karena aku mau naruh si rak yang warna putih itu di dekat pintu ini teman-teman. Karena si lemari yang pink itu tuh kata Pak suami agak goyang-goyang, jadi agak sanksi kalau diisi terlalu banyak barang katanya gitu. Alhasil ya udah deh aku mau pindahin sebagian ke rak yang warna putih. Nah di sini aku mau taruh dulu nih teman-teman beberapa barang-barangnya nih, kalian bisa lihat sendiri lah ya. Sebenarnya rak yang warna putih ini yang kayu ini kan aku mau taruh di ruang serbaguna gitu ya. Aku mau rencana itu mau aku taruh tempat bonekanya anak-anak, karena si Tintu juga nggak punya terlalu banyak boneka sih. Cuman ada boneka boba gitu ya. Cuman aku pengennya ini tuh nanti ditaruh di depan gitu ya, terus entah diisi boneka atau aku belikan boneka yang kecil-kecil atau dikasih hiasan bunga gitu. Cuman balik lagi teman-teman, kayaknya itu rawan kata Pak Su, karena sekarang anak-anak tuh bener-bener super duper aktif. Kalau misalnya ngelihat sesuatu aja yang bisa dipanjatin, itu pasti dipanjat segala macam sama anak-anak teman-teman. Dan ya kalau misalnya aku mau barangnya awet untuk sekarang ini, kayaknya barang-barang yang kayak rak ini kan gak terlalu yang kokoh-kokoh banget lah gitu ya buat dipanjat-panjat. Sebaiknya itu gak taruh di depan karena pasti dinaikin anak-anak. Kalaupun barang-barang ini aku taruh di belakang ya teman-teman, tuh barang-barang tuh aman ya. Anak-anak tuh nggak mau mengusik barang-barang aku di belakang, karena aku sering banget ngelarang anak-anak main di belakang karena ini bukan area bermain. Aku bilang kalau misalnya area depan apapun barangnya aku taruh di depan, itu kalau misalnya mau dimainkan berarti barang itu udah aman gitu. Tapi kalau barang ini di belakang ini pasti berbahaya gitu ya, dan itu nggak boleh dimainin sama anak-anak. Dan alhamdulillah sampai sekarang anak-anak tuh nggak yang mau teman-teman manjat-manjat rak-rak yang di belakang sini tuh, alhamdulillah nggak pernah gitu ya. Nah itulah sebabnya teman-teman, ya udah deh aku bagi aja barang-barang yang ada di di lemari atau di rak yang warna pink tadi tuh ke rak kayunya gitu ya, karena memang rak kayunya itu emang belum memungkinkan aja mau taruh di depan. Cuman balik lagi teman-teman, kata Pak suami sih kalau seandainya nanti kayak ada sofa misalnya gitu kan, nah taruh si lemari si rak kayu itu tuh di sudut, mungkin bisa jadi bisa lebih
bagus juga gitu. Tapi katanya kalau kayak sekarang itu kosong melompong kayak gitu, ya udahlah gitu ya, mending nggak usah diisi-isi dulu lah apa-apa gitu, biar aja anak-anak leluasa mainnya ya teman-teman. Makanya ya udah deh gitu ya, udah kita nurut-nurut aja dulu, karena kalau dipikir-pikir benar juga gitu. Walaupun mungkin kelihatannya dapurku ini tuh terlalu banyak barang, sedangkan di ruangan lain nggak banyak barangnya, ya karena memang kebanyakan aktivitas aku, kegiatan aku, baik di dunia nyata sehari-hari, baik di dunia konten itu banyak kan di dapur ya teman-teman. Kayak misalnya ada kerjaan apa gitu, itu pasti aku lakuin di dapur, karena ya rata-rata banyaknya kerjaan itu ya untuk barang-barang dapur gitu ya. Misalnya ada endorse gitu ya, ada kerja sama apa gitu, itu pas aku lakuinnya di dapur gitu ya, karena kebanyakan itu ya barang-barang yang buat dipakai masak-masak lah gitu ya teman-teman. Oke, di sini aku lanjutin nyapu-nyapu juga ya teman-teman. Pokoknya kalau misalnya udah beres-beres itu nyapu-nyapu tuh wajib banget sih ya teman-teman dilakuin, karena kalau belum nyapu tuh rasanya belum bersih gitu. Oke deh, kayak gini alhamdulillah udah lumayan rapi, udah lumayan bersih lah ya kelihatannya dapur aku. Udah lumayan enak dipandang nih teman-teman dapurnya, Masya Allah. Nah ini dapur aku udah apa ya, udah bersih, udah rapi. Di sini lanjut aku mau berantakin lagi. Nah ini aku mau masak. Tadi itu aku beres-beresnya itu menjelang zuhur ya teman-teman. Nah setelah tadi itu aku beres-beres, itu aku mandiin anak-anak dan aku juga istirahat, karena pas aku lagi bikin video ini teman-teman, ini kan aku memang masih belum fit banget gitu ya, masih agak sakit. Makanya di sini tuh aku nggak yang terlalu banyak ngevideo-videoin kegiatan aku ya teman-teman, karena ya aku aslinya kebanyakan istirahatnya gitu ya. Jadi kalau misalnya pas aku ngevideoin berarti itu aku ngerasa badan aku agak fit. Dan kalau misalnya aku nanti kayak capek gitu ya, aku istirahat dulu. Dan aku tetap aktivitas sih teman-teman, cuman aku nggak videoin, karena kan kalau misalnya nggak di videoin itu kerjaan itu kan lebih cepat beresnya juga gitu. Terus juga kita kayak berasa lebih apa ya, lebih santai gitu kan. Tapi kalau misalnya semua apa-apa di video ini tuh teman-teman, ya Allah bener-bener dah luar biasa ya capeknya ya teman-teman. Kalau misalnya lagi nggak sakit sih nggak apa-apa gitu kan. Tapi kalau pas lagi sakit kayak gini, mau makan pun nggak enak, mau minum pun pahit gitu kan. Jadi kayak serba salah gitu loh. Tenaganya tuh dari mana gitu kan. Tapi kalau pas kita sehat itu teman-teman, mau secapek apapun, nanti kan habis kita selesai aktivitas kan kita bisa makan dengan enak kayak gitu ya. Aku kalau misalnya pas lagi sehat ya teman-teman, makan sama sambal doang tuh pasti aku lahap makannya. Tapi kalau pas lagi sakit tuh beneran deh tenggorokanku itu sakit gitu loh teman-teman, mau nelen gitu ya. Aslinya aku tuh lapar gitu ya. Aku tuh lapar, aku tuh sebenarnya nggak ada gangguan gejala apa ya. Kalau misalnya gangguan selera makan lah gitu ya, maksudnya kalau pas lagi sakit. Tapi yang kadang tuh yang bikin nggak bisa makan tuh karena pas mau nelen itu kayak sakit gitu. Nah itu kadang bikin aku tuh kayak mau makan tuh bener-bener kayak susah gitu ya. Padahal perut tuh aslinya lapar gitu. Ini aja teman-teman, tadi aku minta tolong sama Pak suami buat beliin ikan sarden ke warung ya. Karena alhamdulillah hari ini Pak suami juga pulang lebih awal gitu. Biar aku tuh bisa masak ikan sarden aja lah gitu ya, biar lebih cepet gitu ya masaknya. Karena ya ini tuh udah agak lumayan sore juga. Dan kalau misalnya udah sore tuh teman-teman, badanku tuh udah mulai apalagi ya, kayak kayak mulai meriang lagi gitu loh teman-teman. Makanya aku kalau pas lagi nggak enak badan kayak gini, pengennya itu mandinya tuh lebih cepet. Kayak misalnya jam 5 tuh udah mandi gitu, dan mandinya pun pakai air anget biar badan aku itu lebih seger gitu ya. Nah kalau kalian tuh gimana teman-teman, kalau pas kalian tuh lagi sakit, kalian tuh lebih seneng mandi air dingin apa mandi air anget? Boleh tulis di kolom komen ya. Kalau aku jujur sih lebih seneng mandi air anget ya teman-teman. Apalagi kalau misalnya udah pergi perjalanan jauh gitu-gitu ya. Nah itu tuh kalau badan tuh capek, mandi air anget itu beneran teman-teman, kayak capek-capeknya itu bener-bener berkurang gitu loh. Oke, di sini untuk menggorengnya udah selesai nih teman-teman. Ini aku tinggal numisi sambalnya doang. Itu sambalnya sebenarnya juga udah mateng ya. Cuman aku tadi kan masukin lagi untuk si saus dari si ikan sardennya. Jadi udah ini ditinggal dulu dibiarin dulu beberapa saat gitu ya si sambalnya. Biar dia itu benar-benar mateng gitu ya teman-teman. Baru udah dimasukin ikan sarden, terus itu jengkol. Ini tuh aku masak ini tuh emang cuman buat Pak suami doang ya teman-teman. Bahkan aku nggak sempet makan ini karena emang nggak selera. Padahal malamnya itu Pak suami juga mesenin aku, ngebeliin aku nasi goreng. Cuman itu aku cuman makan kayak beberapa suap doang. Habis itu aku nggak mau lagi karena kayak susah nelennya. Terus perut tuh kayak nolak gitu loh teman-teman. Padahal lapar gitu ya. Padahal aku tuh lapar gitu. Jadinya aku ya udah makan kayak cuman beberapa suap, karena itu kan harus minum obat juga kan.
Kemarin walaupun udah suntik sama bidan tapi juga dikasih obat lumayan banyak teman-teman. Oke, ini dia nih teman-teman untuk menu hari ini ya, sambal ikan sarden sama jengkol. Alhamdulillah, terima kasih ya udah ngikutin aktivitas dan kegiatan aku hari ini. Semoga apa yang aku share bisa menginspirasi, memotivasi dan menghibur. Maaf kalau ada kata-kata aku yang salah, yang kurang berkenan ya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum, bye.